Yuk kita coba pecahin salah satu teka-teki paling keren dari masa lalu. Hieroglif Mesir kuno. Kelihatannya emang ribet, tapi percaya deh, ini seru banget. Anggap aja kita lagi jadi detektif sejarah, dan di akhir nanti kita bakal bisa baca kode ini bareng-bareng. Nih, coba lihat deh gambar ini. Jujur aja, kelihatannya kayak coretan acak kan? Bikin pusing, nggak ada artinya sama sekali. Tapi tenang, saya janji, di akhir penjelasan singkat ini, simbol-simbol yang tadi kelihatan gak jelas itu bakal jadi terang benderang. Anda bakal ngerti persis apa maksudnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar nggak salah sebut, kita lurusin dulu istilahnya, karena ini sering banget ketukar. Gini nih bedanya, simple kok. Hieroglif itu kata benda, jadi ini nunjuk ke simbol-simbolnya, gambarnya satu-satu. Nah kalau hieroglifik itu kata sifat, jadi yang benar itu bilangnya tulisan hieroglifik. Tapi simbolnya sendiri kita sebut hieroglif. Kelihatannya sepele, tapi ini penting biar kita ngomongnya benar. Terus asal katanya dari mana sih? Ternyata dari bahasa Yunani yang artinya ukiran suci. Keren kan? Ini nunjukin betapa sakralnya tulisan ini buat mereka. Makanya sering banget ditemuin di kuil atau makam, di tempat-tempat yang dianggap abadi. Udah siap buat kunci pertama buat mecahin kode ini? Aturan paling fundamental paling penting adalah tahu harus mulai baca dari mana. Dan ternyata gampang banget loh. Aturannya simple banget. Pertama, cari gambar orang atau binatang di tulisan itu. Udah ketemu? Oke. Kedua, lihat mereka madep kemana. Nah, yang ketiga dan ini kuncinya, kita selalu baca menuju ke arah muka mereka. Jadi kalau orangnya lihat ke kanan, kita baca dari kiri ke kanan. Kalau lihat ke kiri, ya kita baca dari kanan ke kiri. Gampang kan? Nah, ini contohnya biar makin jelas. Lihat yang sebelah kanan. Semua gambar orang dan hewannya madep kanan kan? Berarti kita bacanya normal dari kiri ke kanan. Tapi lihat deh yang sebelah kiri. Mereka semua madep ke kiri. Artinya, kita harus baca dari arah sebaliknya. Dari kanan ke kiri. Pokoknya selalu jalan ke arah muka mereka. Oke, arah baca udah beres. Sekarang kita bedah simbol-simbolnya. Semua gambar yang kelihatannya ribuan dan acak itu ternyata cuma bisa dikelompokin jadi 3 jenis aja. Ini nih, inti dari sistem hieroglif. Jenis yang pertama itu yang paling gampang, namanya logogram. Gampangnya, gambar ya artinya gambar itu sendiri. Gambar tangan ya artinya tangan. Gambar muka ya artinya muka. Udah gitu doang, gak usah dibuat pusing. Nah, yang kedua, ini nih yang bikin sistem ini jenius. Namanya fonogram. Kalau tadi gambar artinya benda, di sini gambar artinya bunyi. Mirip kayak alfabet kita, huruf B itu kan bunyinya B. Nah, di hieroglif, gambar burung hantu ini bukan berarti burung hantu, tapi dia mewakili bunyi M. Yuk kita lihat beberapa alfabet versi hieroglif. Burung hantu buat bunyi M, gambar daun alang-alang buat I, sepotong roti buat T, mulut buat R, dan kaki buat B. Nah, dengan ngegabungin bunyi-bunyi ini, mereka bisa nulis kata apa aja, persis kayak kita. Jenis ketiga ini pinter banget. Namanya klasifikator. Ini tanda bisu yang ditaruh di akhir kata buat ngasih petunjuk. Contohnya, kalau ada gambar 2 kaki jalan di akhir sebuah kata, itu artinya kata itu berhubungan sama gerakan. Simbol ini nggak diucapin. Fungsinya cuma kayak emoji buat ngejelasin konteks kata sebelumnya. Keren kan? Oke, 3 jenis tanda utama udah kita pegang. Sekarang, ada beberapa keunikan lagi dari sistem ini yang perlu kita tahu. Soal huruf vokal sama cara mereka bikin kata jamak. Ini penting banget. Tulisan hieroglif itu pada dasarnya nggak nulisin huruf vokal, cuma konsonan aja. Jadi, kalau kita baca nama Medchen, gimana kita tahu cara ngucapinnya? Jujur aja, kita nggak tahu pasti. Para ahli Mesir kuno cuma nambahin huruf E di tengah-tengah biar gampang diucapin. Jadi, Medchen itu bisa jadi aslinya dibaca Matchan atau Mutchen, kita nggak akan pernah tahu pasti. Terus, gimana kalau mau bilang banyak? Gampang, ada 2 cara. Cara pertama logis banget, ulangin aja gambarnya 3 kali. 1 gambar rumah, ya artinya 1 rumah. 3 gambar rumah artinya rumah-rumah. Cara kedua, mereka nambahin simbol khusus di akhir, kayak gambar anak burung puyuh atau 3 garis kecil, buat nandain kalau itu jamak. Nah, ini dia saat yang kita tunggu-tunggu. Ingat kan hieroglif yang bikin pusing di awal tadi? Sekarang, pakai semua alat yang udah kita pelajarin, yuk kita pecahin bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Tanda pertama, yang paling atas, itu gambar daun alang-alang.
Ingat kan tadi? Itu fonogram, bunyinya I. Karena ini ditulis dari atas ke bawah, kita lanjut ke bawahnya. Ada gambar garis bergelombang kayak air. Itu fonogram untuk bunyi N. Oke, kita udah dapat I, N. Tanda ketiga, gambar kotak. Itu simbol buat bangku dan bunyinya P. Sekarang kita punya I, N, P. Dan yang terakhir di baris ini ada gambar anak burung puyuh. Nah, ingat kan tadi ini bisa buat tanda jamak, tapi di sini dia berfungsi sebagai fonogram buat bunyi U. Jadi, kalau kita gabungin semua bunyinya, kita dapat I, N, P, U. Inpu. Itu dia, nama Mesir kuno yang dari tadi kita coba pecahin. Berhasil! Terus, Inpu itu siapa? Inpu itu nama asli Mesir buat dewa yang kita lebih kenal sebagai Anubis, dewa berkepala jakal. Nah, lihat deh simbol paling akhir, gambar dewa duduk itu dia klasifikatornya. Tanda bisu yang ngasih tahu kita kalau Inpu yang lagi dibicarain ini adalah seorang dewa. Keren banget kan gimana semuanya nyambung? Walaupun kita udah sukses baca satu nama, penting buat kita ingat kalau pengetahuan kita soal hieroglif ini sebenarnya masih baru banget loh. Perjalanannya masih panjang. Coba bayangin deh, batu Rosetta, artefak yang jadi kunci buat ngebuka semua ini, itu baru berhasil dipecahin tahun 1822. Padahal peradaban Mesir kuno itu udah ada ribuan tahun. Jadi, pengetahuan kita ini umurnya baru 200 tahunan. Cuma sekejap mata dibandingin sejarahnya yang panjang banget. Bahkan para ahli terbaik di dunia pun ngaku kalau kerjaan ini belum selesai. Kata seorang Egyptologist, Ilona Regulski, kami masih belum bisa membaca semuanya dengan lancar, dengan sempurna. Artinya masih banyak banget misteri yang belum terungkap. Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Setiap teka-teki yang terpecahkan malah nimbulin pertanyaan baru. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira rahasia kuno apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana, nunggu buat dibaca?